Ibadah anak kelas kecil tanggal 13 Desember 2020. Yesus memanggilku. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di minggu kedua bulan Desember bersama saya Kak Mary dan Kak Pijen. Adik-adik, di minggu kedua bulan Desember tema kita adalah Yesus memanggilku. Maksudnya adalah Hei dengar, Yesus memanggilku, aku bisa jadi teladan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh saya, oh giranglah. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat cinta kita. Cinta adik-adik juga cinta kakak. Ya, silakan adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan penyembahan. Padaku Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Kami sudah memuji, sudah memuliakan Engkau. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami mau dengar firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anton. Salam adik-adik, bertemu kembali nih dengan kakak. Kakak happy banget nih hari ini. Kakak bisa menyambut dan melayani adik-adik semua. Karena di Alkitab dikatakan bahwa ketika kakak menyambut adik-adik, itu berarti kakak menyambut Tuhan. Wow, luar biasa. Adik-adik, coba kakak mau tahu nih, berapa umur kalian yang ada di sini? Berapa? Oh, ada yang umur 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Wow, adik-adik semua berbahagialah karena adik-adik semua yang masih kecil-kecil ini sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus menerima dan menyambut anak-anak ya. Anak-anak yang usianya masih kecil-kecil seperti adik-adik. Nah, hari ini kita mau mengetahui lebih lagi siapa sih seorang anak kecil di mata Tuhan? Penasaran nih? Ya, kita dengerin kisahnya ya. Pada suatu hari, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Wow, apa ya arti pertanyaannya? Itu artinya kedudukan adik-adik. Misalnya kalau di dunia ini ada yang namanya pejabat. Misalnya Pak RT, Pak Camat, Pak Lurah, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Nah, ada yang pangkatnya rendah sampai tertinggi. Seperti itulah yang mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus. Mereka pikir di surga nanti ada orang-orang yang berpangkat rendah sampai tinggi. Dan mereka mengejar kedudukan yang tinggi supaya bisa menjadi yang terbesar. Karena itulah mereka bertanya seperti itu kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah mendengar pertanyaan murid-murid, apa ya Yesus lakukan? Ternyata ia memanggil seseorang adik-adik. Siapa itu? Apakah salah satu dari murid-murid? Wah, ternyata tidak. Ia malah memanggil seorang anak kecil. Wow, anak kecil seperti ini adik-adik. Seperti adik-adik juga. Dan Yesus bilang ke murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus mau para murid-murid mencontoh atau belajar dari seorang anak-anak. Hah? Biasanya anak-anak yang mencontoh orang dewasa. Kok sekarang orang dewasa yang mencontoh anak-anak? Wah, bukan begitu. Maksud Yesus adalah anak-anak kecil itu punya sifat yang Tuhan sukai loh. Apa itu? Itu adalah mudah diajar, percaya, jujur, rendah hati, sederhana, bersukacita, tidak sombong. Wow, adik-adik semua luar biasa. Dan sifat-sifat yang baik dari seorang anak itu dapat menjadi contoh. Wah, adik-adik, kamu bisa jadi teladan loh. Kalau Yesus bisa memanggil seorang anak kecil, tadi Yesus juga memanggilmu, adik-adik, untuk menunjukkan sifat-sifatmu yang baik sehingga kamu bisa menjadi contoh buat orang lain. Nah, kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik. Setelah itu Tuhan Yesus berkata lagi bahwa orang-orang yang menyambut seorang anak kecil itu seperti ini.
di dalam nama Yesus itu berarti sama seperti menyambut Tuhan Yesus. Makanya kakak senang sekali bisa menyambut adik-adik semua. Karena itu berarti kakak melakukannya untuk Tuhan. Nah, perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik. Dan adik-adik semua berharga di mata Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kakak mau katakan sekarang bahwa adik-adik semua adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan memanggilmu untuk menjadi teladan yang baik karena kamu bernilai berharga di mata Tuhan Yesus. Bagaimana perasaanmu adik-adik? Tuhan Yesus baik ya? Nah, yuk kita datang ke Tuhan yuk. Lipat tangan, kita mau berdoa yuk adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih ya karena Tuhan Yesus sangat memperhatikan aku. Walaupun aku kecil, Tuhan Yesus menyayangi aku, melihatku, bahkan memanggilku menjadi teladan buat orang lain. Tuhan Yesus, aku mau terus menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu, supaya aku bisa jadi teladan buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa. Amin. Ayat hafalan kita dalam minggu ini dalam Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punyai kerajaan Allah. Sekali lagi ya kakak katakan dalam Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punyai kerajaan Allah. Nah adik-adik, sekarang kita angkat tangannya ya, kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan, berkati anak-anak-Mu pada hari ini yang telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati sekolah mereka, kesehatan mereka, kedua orang tuanya juga Engkau berkati ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkat ini diucapkan dari Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.